وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, apakah ada pengecualian kewajiban ini? Illa an takuna mutallaqah, kecuali perempuan tersebut adalah perempuan yang dia itu statusnya telah dicerai, ya, yang telah dicerai oleh si suami. La tujibir ala irda'i waladiha, maka dia tidak boleh dipaksa, ya, dia tidak boleh dipaksa untuk menyusui bayinya. La tujibiru ala irda'i waladiha minalladzi talaqaha illa an tasha'iya kadzalik. Maka dia tidak boleh dipaksa untuk menyusui bayi dari lelaki yang telah mencerainya, kecuali dia berdasarkan keinginan dia sendiri. Mengapa demikian ikhwah? Biqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Jadi ketika dia dikeluarkan dari pengecualian, maka harus ada dalil, ya, maka harus ada dalil. Contohnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan aqimis salata wa atuz zakah, tegakkan solat dan bayarlah zakat, maka semua orang wajib untuk solat dan wajib untuk bayar zakat. Kalau ada yang mengeluarkan orang-orang tertentu dari kewajiban ini, maka dia harus menggunakan dalil, dia harus memaparkan dalil. Artinya ada dalil yang mengecualikan orang-orang tertentu. Demikian. Apa dalilnya? Contohnya ini, ada orang yang gak wajib sholat, bahkan dia haram sholat. Apa itu? Yaitu seorang wanita yang sedang haid. Mengapa demikian? Karena ada dalilnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, idza aqbala haidatuki fada'i ankis shalah, ya, apabila datang waktu haidmu maka tinggalkan sholat. Berarti otomatis wanita yang haid dikecualikan dari kewajiban melaksanakan sholat. Jadi dikecualikannya dengan apa? Dengan dalil. Nah, seperti tadi, setiap ibu wajib untuk menyusui anaknya. Oh, ada dikecualikan. Kalau ada harus berdalil. Inilah dia dalil yang mengecualikan. Adanya wanita yang dikecualikan tidak wajib dalam menyusui anaknya, yaitu wanita yang dicerai oleh wanita yang telah dicerai oleh ayah si bayi.
Yaitu wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Apabila mereka, yaitu wanita-wanita yang sudah ditalak, yang sudah dicerai oleh sang suami, di mana mereka ini punya anak bayi. Ya, kita berikan contoh saja, setelah si wanita ini melahirkan, ya sebulan atau 2 bulan, entah apalah yang terjadi, entah pertengkaran yang terjadi, akhirnya dia pun dicerai oleh si suami, wanita yang baru melahirkan ini. Baik. Lantas bagaimana dengan bayinya? Bayinya kata Allah Subhanahu wa taala, apabila ibu si bayi yang sudah dicerai oleh suaminya, ibu si bayi yang telah dicerai oleh ayah si bayi, ya, yang tadinya status sebagai suami istri sekarang tidak lagi status sebagai suami istri, sudah putus. Tapi yang namanya ayah bayi tak bisa putus, yang namanya ibu bayi tidak akan bisa putus dengan si bayinya. Fa in arda'na lakum, apabila si ibu si bayi tetap menyusui si bayi, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikan upahnya, berikan nafkahnya. Wa'tamiru bainakum bil ma'ruf, ya bermusyawarahlah di antara kalian gimana bagusnya, berapa upahnya, ataupun berapa nafkah yang harus diberikan sang ayah bayi kepada si ibu yang menyusui si bayi. Wa in ta'asartum, kalau seandainya tidak ada tidak mendapatkan kata mufakat. Mungkin dikarenakan baru tengkar, jadi mereka tidak sepakat dalam menentukan berapa yang harus dinafkahi sang ayah, berapa uang yang harus dikeluarkan sang ayah kepada si ibu si bayi untuk nafkahnya, karena dia menyusui si bayi. Contohnya ikhwafiddin, Ahmad menikah dengan Zainab. Kemudian Zainab ini hamil dan melahirkan. Ya, lahirlah si Ahmad, Zainab, lahirlah Zaid. Ya, lahirlah Zaid. Di usia Zaid yang masih 1 bulan terjadi pertengkaran antara Ahmad dan Zainab. Kemudian Ahmad pun bercerai dengan Zainab. Ahmad menjatuhkan talak kepada Zainab. Baik. Nah, semasa dia masih iddah, kan masih diberi nafkah oleh Zaid. Setelah selesai masa iddah, ya setelah selesai masa iddah, berarti kan tidak ada lagi kewajiban nafkah atas si Zaid terhadap Zainab, karena iddah sudah selesai. Ya. Bulan keempat dari hari jatuhnya talak, ya, maka putuslah sudah nafkah Zainab. Putuslah sudah kewajiban Zaid memberikan nafkah pada Zainab. Tapi siapa tadi? Ahmad, ya, putuslah kewajiban Ahmad untuk memberikan nafkah pada Zainab. Tapi masalahnya, nih Zaid gimana nih? Si kecil nih, bayi kecil nih. Apa mau diputus juga susunya? Kan tidak. Maka Zainab tetap menyusui si Zaid. Terus bagaimana? Zainab berhak mendapatkan nafkah dari Ahmad, ayahnya Zaid. Karena apa? Karena dia yang menyusui Zaid. Demikian. Ya, karena dia yang menyusui Zaid kecil, si bayi. Si bayi tadi namanya Zaid. Itu dia ikhwafiddin. Jadi fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kalau mereka kaum wanita, yaitu seperti Zainab tadi, menyusui si Zaid, yaitu anaknya, bayinya, menyusui si Zaid, maka fa'atuhunna ujurahunna, maka berilah upahnya, berilah nafkahnya. Kemudian wa'tamiru bainakum bil ma'ruf. Jadi antara Ahmad dengan Zainab, ya bermusyawarahlah berapalah sepakatnya. Dia memberikan nafkah kepada Zainab untuk menyusui si Zaid. Demikian ikhwah. Wa in ta'asartum, kalau ternyata tidak mencapai kata mufakat, gimana? Fasaturdi'u lahu ukhra. Udah, kalau begitu cari wanita lain yang bisa menyusui Zaid. Ya, demikian.
Nah, dari ayat ini kan jelas bahwasanya si Zainab nggak bisa dipaksa oleh si Ahmad. Kenapa? Dia sudah statusnya sebagai seorang yang sudah dicerai dan sudah habis masa iddahnya. Kalau Zainab mengatakan nggak mau saya menyusui, misalnya begitu, udah kamu cari aja wanita lain, atau kamu terlalu murah memberikan nafkah untuk saya dalam rangka menyusui Zaid, misalnya begitu. Akhirnya Ahmad pun mencari wanita lain misalnya, ya. Itu menunjukkan bahwasanya wanita yang sudah ditalak oleh sang suami tidak bisa dipaksa untuk menyusui si anak, si bayi. Demikian ikhwah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa dhahirul Qur'an yadullu ala anna 'alal ummi irda'uhu. Zahir dari ayat menunjukkan bahwasanya bagi seorang ibu wajib untuk menyusui anaknya. Li'anna qawluhu yardi'na, karena firman Allah yardi'na menunjukkan khabar, tapi khabar bimaknal amr. Khabar tapi maknanya perintah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwasanya seorang ibu wajib untuk menyusui anaknya. Ya. Wajib untuk menyusui anaknya.